Eh, guys, alhamdulillah ya, kita masih ingat Pak Dudung itu ikut konferensi pers KM50 tuh, ya kan? Dan kita tahu di KM50 itu dia sama Pak Fadil ya. Nah, ini ada berita mengejutkan tentang Pak Dudung nih. Ternyata ada berita yang, bentar, gua ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Aduh, nih beritanya begini nih. Ah, perseteruan Jenderal Andika dan Jenderal Dudung memuncak di Akmil. Akmil itu Akademi Militer ya. Ya, Jenderal Dudung dan Jenderal Andika dan Jenderal Dudung nih. Nah, ini orang-orang hebat di Indonesia ya. Jadi ternyata ada perseteruan. Akmil itu Akademi Militer ya. Akademi Militer itu buat pemuda-pemuda yang mau mendaftar jadi perwira ya. Perwira militer Angkatan Darat itu ke Akmil. Jadi kita baca dulu beritanya ya guys. Ini beritanya luar biasa nih. Iya, gue jadi ingat mubahala ya dan doa sang imam. Semuanya jadi kena konflik ya. Nih, kita baca dulu. Heboh konflik yang melibatkan antara Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdurrahman. Semula penulis menganggap hal itu cuma desas-desus. Ternyata kejadian itu fakta adanya. Ini Opera News ini. Informasinya satu, bisa dipercaya, dapat pula dipertanggungjawabkan. Hanya saja persoalan kali ini terasa sangat personal. Jadi ada konflik nih, asik nih ya. Konflik terjadi ketika dalam fase panitia penentuan akhir, Pantokir, Andika sendiri yang memimpin Pantokir, sama seperti yang biasa diunggah di video pribadinya di YouTube. Andika selalu terlibat mengawasi seleksi rekrutmen calon perwira, apalagi lewat jalur Akademi Militer, Akmil. Seleksi Akmil tahun ini pun begitu. Andika tak luput mengawasi proses kelolosan calon taruna. Iya, itu kan sering dalam tanda kutip itu ya. Orang tahu berapa gitu ya. Itu menguntungkan ya. Ya, jadi perwira soalnya. Ini kalau umpamanya melebihi kapasitas ya, melebihi itu nanti akhirnya makin banyak jenderal, nanti makin bahaya itu ya. Kalau ada jalur-jalur khusus gitu ya. Dalam sebuah pertemuan dengan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Marsikal Fajar Prasetyo, Andika pernah menekankan tidak ada kuota khusus bagi lulusan SMA tertentu. Dia meminta semua lulusan SMA diperlakukan sama. Pesan dalam video itu sangat jelas dengan status sebagai Panglima TNI. Tentu instruksi Andika tidak hanya berlaku bagi Akademi Angkatan Udara, melainkan juga bagi Akmil dan Akademi Angkatan Laut. Akmil itu untuk Angkatan Darat ya. Disinilah masalah terjadi. Andika merasa pendaftar bernama Muhammad Akbar Abdurrahman, MAA, tidak layak lolos. Setelah berdiskusi dengan panitia lain non kepala staf, Andika pun sampai pada kesimpulan dia mencoret MAA, padahal MAA adalah putra bungsu Dudung. Oh, iya. Oh, jadi putra bungsu Pak Dudung itu menurut Pak Andika nggak layak lolos di Akmil, tapi emang diloloskan. Aduh, yang bener mana? Jenderal sama jenderal ini guys. Mubahala itu nyata. Penulis mendapat informasi jika pencoretan dilakukan Andika dengan alasan calon taruna tersebut belum cukup umur. Dalam aturan internal TNI, syarat pendaftar adalah minimal berusia 18 tahun dan maksimal 22 tahun. Sontak saja keputusan Andika membuat geger. Dudung tentu tidak terima anaknya divonis gagal lolos penerimaan calon taruna 2022. Menantu ex-Kepala Badan Intelijen Negara BIN, Jenderal Purnawirawan AM Hendro Priyono tersebut pun dianggap turut campur terlalu jauh alias mengurusi yang bukan kewenangannya, apalagi kedudukan Akmil berada di bawah KSAD, bukan Panglima TNI. Lu jenderal sama jenderal nih guys. Rakyat gimana? Tonton dah, kopi siapin ya.
Jika masih era ABRI, memang Panglima memiliki kewenangan untuk mengurusi Pantokhir. Namun kini persoalan itu menjadi ranah KSAD. Kepala Staf memiliki otoritas dalam seleksi untuk memilih sendiri calon taruna yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan. Dan yang lebih paham kebutuhan TNI AD adalah Dudung. Iya, tapi kan itu anaknya ya. Anaknya gimana dong kalau anak? Tidak heran Dudung mempertanyakan keputusan Andika, apalagi anaknya merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara. SMA di Magelang tersebut selama ini memang kerap memasok banyak calon perwira dari jalur rekrutmen Akmil. Sebagai orang tua, Dudung merasa anaknya memiliki postur fisik dan jasmani yang terlatih, namun tetap saja ada kekurangan di mata Andika. Di sisi lain, Dudung tidak tinggal diam. Merasa memiliki wewenang Ex-Pangdam Jaya yang menginstruksikan pencopotan baliho Front Pembela Islam di Jakarta pada 2020 ini menghadap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Lobby berhasil, keluar keputusan Menteri Pertahanan Kepmenhan nomor 1421.D /M /11 Romawi /2021 tanggal 2 Agustus 2022 tentang perubahan 4 alokasi penyediaan prajurit Tentara Nasional Indonesia di tahun 2022. Jumlah rekrutmen calon taruna Akmil tahun anggaran 2022 tidak lagi hanya 379 siswa. Tiba-tiba terdapat tambahan 70 siswa. Ada tambahan. Padahal sebanyak 379 taruna sudah mengikuti upacara pembukaan pendidikan yang dipimpin Danjen Akademi TNI Letjen Bakti Agus Fajari di lapangan Resimen Taruna Akmil Kabupaten Magelang Jumat 5 Agustus 2022. Udah ada upacara pembukaan, ada tambahan lagi. Waduh. Wah, ini asik ini. Kalian siapin kopi ya. Bacanya enak nih. Gue langsung kebayang mubahala udah. Karena muncul keputusan baru, ada kuota taruna tambahan, maka diputuskan sebanyak 70 siswa mengikuti upacara pendidikan selanjutnya. Mereka dapat dinamakan sebagai taruna gelombang kedua, sehingga total taruna Akmil tahun ini menjadi 449 siswa. Dalam siaran pers, Dinas Penerangan Angkatan Darat, Dispenat, Gubernur Akmil, Maijen Legowo WR Jatmiko ditunjuk sebagai inspektur upacara. Putra Dudung sepertinya akan mengikuti pendidikan di Akmil bersama 69 siswa lain. Sebuah ketidaklaziman, ada 2 upacara dimulainya pendidikan di Akmil. Gak lazim udah di sini udah gak lazim, udah gak biasa gitu ya. Memang sih di era pemimpinan Pak Jokowi ini banyak yang gak biasa ya. Akhirnya hal itu bisa dimaklumi jika upacara gelombang pertama dibuka oleh Letjen Bakti Agus yang berada di bawah instruksi Andika, maka Maijen Legowo WR yang memimpin upacara kedua nanti memiliki jabatan di bawah koordinasi langsung Dudung. Pembukaan upacara pendidikan Akmil tahun ini juga memang aneh, merujuk tahun-tahun sebelumnya. Biasanya yang tradisinya dimulai pendidikan calon taruna dilakukan oleh KSAD, karena tahun ini Andika dan Dudung berkonflik, aktivitas pendidikan siswa di Akmil sempat terdampak. Setelah mencapai deadlock sebentar, Andika menugaskan Danjen Akademi TNI membuka upacara pendidikan calon taruna. Dudung pun tidak mau kalah. Dia menugaskan Gubernur Akmil untuk menyiapkan upacara susulan bagi siswa yang tidak lulus dalam Pantokhir yang dipimpin Andika. Plus kuota tambahan juga memuat rekrutmen taruni. Dalam jangka panjang, ketika nanti taruna itu sudah berpangkat kolonel menuju brigjen, bisa terjadi masalah perwira non-job karena jumlah perwira lebih banyak dari jabatan. Itu mau ditambah-tambahin, akhirnya nanti non-jobnya banyak.